Oke, selamat pagi semuanya. Sekali lagi sangat bersyukur bisa bersama-sama berkumpul, dan hari ini sekali lagi saya mau kasih apresiasi kepada semua tim yang bertugas pada pagi hari ini ya. Ada Jeki, ada Wahyu, ada Hana ya, ada juga istri saya yang paling cantik, Uli ya. Karena namanya aja udah Uli ya. Jadi nggak mungkin nggak cantik, pasti cantik. Ya, terus kemudian juga Kak Anai ya. Nah, kita bersyukur bisa bersama-sama berkumpul, bahkan akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kemarin di minggu lalu kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta John ya, bagaimana Judaisme begitu kental dan bahkan juga mempengaruhi ya satu jemaat yang ditulis di buku Ibrani ya, dan bahkan juga bisa mempengaruhi keyakinan mereka kepada Tuhan ya. Hari ini saya memberi judul atau menyampaikan tentang yang namanya murtad dari Allah yang hidup ya. Hari ini saya bukan mengajak kita untuk murtad ya, tapi ini adalah bahaya yang kita harus sama-sama melihat dan bahkan ambil secara serius untuk kita tidak berada di dalamnya ya. Surat Ibrani ini ditulis kepada orang yang percaya ya, bukan orang yang tidak percaya. Ini adalah orang yang sudah percaya, sudah tahu kebenaran, mereka juga melakukan kebenaran itu sendiri. Tetapi pada saat itu ketika penganiayaan hebat datang ya, kemungkinan besar ada pada masa kedua kaisar yang jahat saat itu, yaitu Nero dan juga Titus ya. Ini gak gampang bagi mereka. Bahkan pada masa itu mereka cenderung untuk mau kembali kepada keyakinannya, yaitu Judaisme ya. Bagaimana dengan adat istiadatnya, dengan segala gaya hidupnya. Karena bagi mereka, kalau saya balik lagi kepada Judaisme atau saya nggak ikut Kristus, saya nggak ikut Yesus, saya aman hidupnya. Saya nggak akan dianiaya, saya nggak akan dikucilkan, saya hidupnya akan nyaman-nyaman aja ya. Inilah yang membuat pada saat itu penulis ingin memberikan kekuatan, memberikan satu inspirasi, memberikan satu jaminan bahwa betul mungkin penganiayaan akan terus ada ya. Seperti kita sekarang mungkin pandemi udah kemarin Delta ya, Alpha ya, sekarang muncul lagi Omicron ya. Kemarin dengar-dengar dari dari berita ya, juga akan ada virus lagi. Ini bukan jenis COVID tapi yang sulit sembuh, dan banyak macam yang membuat kita bisa takut ya. Tetapi kita nggak mau fokus kepada hal itu. Itulah penulis ya di buku Ibrani ini ingin mencoba meyakinkan ya orang-orang percaya saat itu yang sudah mau dalam kondisi urgent ya. Urgent dalam arti mereka sudah mau meninggalkan ya, bahkan siap dan rela untuk meninggalkan Kristus, keyakinannya, untuk beralih kepada Judaisme atau bahkan nggak mau lagi ikut Yesus ya, karena pada saat itu menderita sekali kalau ikut Yesus. Inilah yang hari ini bagi saya pribadi, ini yang saya mau share kepada kita semua. Jangan sampai kita murtad dari Allah yang hidup ya, kembali kepada satu tradisi, kembali kepada satu kehidupan yang lama, kembali kepada sesuatu yang menurut kita baik, tapi ternyata itu menjauhkan diri kita daripada Allah yang hidup. Itulah yang membuat kita hari ini mau belajar apa sih yang dimaksud murtad dari Allah yang hidup. Kita tahu buku Ibrani itu berisi peringatan, doktrin, bahkan juga cara hidup. Ini menarik. Kenapa? Karena buku Ibrani salah satu buku yang cukup lengkap ya, berbicara tentang ada doktrinnya, pengajarannya, tapi di saat yang bersama juga ada peringatan ya, supaya orang percaya tersebut tidak jatuh ke dalamnya, tapi juga di satu sisi ada nasihat ya, supaya orang percaya ini tahu apa yang harus dilakukan. Karena ketika ada penganiayaan atau masa-masa yang nggak gampang, kita bisa blur, kita bisa nggak tahu harus ngapain. Dan buku Ibrani salah satu buku yang lengkap ya, membicarakan tentang doktrin, jangan sampai ke bawah arus, jangan sampai hilang ya, jangan sampai keras hati, tapi juga bahaya-bahaya itu dimunculkan supaya tidak ikut ke sana, dan akhirnya dikasih tahu juga cara hidup yang akan terjadi ya, yang kita bisa terapkan di dalam keseharian kita. Jadi ini buku yang sangat menarik kalau kita mau terus dalami. Bahkan ada 5 warning atau peringatan ya, dari mulai bahaya keras hati, bahaya terbawa arus atau hanyut, bahaya tidak bertumbuh ya, bahaya sengaja berbuat dosa, sampai kepada bahaya menganggap enteng ya. So hari ini, inilah yang saya hari ini mau share ya, dari Ibrani 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan,
Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, ternyata ini kondisi yang pasti bisa terjadi. Even bahkan juga kepada kita. Mereka aja yang kalau kita baca Alkitab, kayaknya imannya luar biasa kuat. Ternyata bisa aja dalam kondisi yang bisa murtad ya kepada Allah yang hidup. Di ayat 13 dikatakan, tetapi nasihatilah, inilah kita akan lakukan sama-sama. Seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya, karena tipu daya dosa. Ya, jadi hari ini kita mau menjaga nih saudara-saudari. Ya, kita mau pastikan saudara-saudari kita jangan sampai mereka hatinya jahat, tidak percaya, bahkan endingnya adalah murtad dari Allah yang hidup. Saya tahu ketika bicara tentang murtad mungkin kemana-mana dalam arti gini, oh murtad, orang ini sesat, orang ini kemudian berbuat segala sesuatu yang jahat dan seterusnya. Betul, ada betul, tapi itu adalah hasil akhirnya. Tapi kalau kita tahu makna dasarnya dari murtad itu sendiri, itu adalah berbicara tentang unbelief heart. Ya, hati yang sudah tidak percaya lagi. Kalau di bahasa lainnya dibilang refuses to cleave to, ya, tidak lagi mau bergantung kepada sesuatu, tidak mau percaya lagi, tidak mau bersandar lagi kepada sesuatu, yaitu di sini adalah tentang Kristus Yesus. Ya, bahkan apa dibilang mereka berbalik dan menjauhi Allah. Masih ingat dulu tentang pertobatan? Kalau pertobatan berbalik mendekat kepada Allah, ini dia balik lagi, dia balik untuk apa? Menjauhi Allah. Bahkan dibilang tidak mau lagi percaya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi tentang tadi ya, saya baru sampai murtad tadi ya. Jadi sekali lagi murtad ini adalah satu kondisi di mana kita sudah tidak lagi mengikuti Tuhan ya. Kita berhenti mengikuti Allah, dan inilah yang menakutkan, dan penulis di buku Ibrani ingin supaya orang-orang percaya ini jangan sampai di kondisi seperti ini. Ya, dan saya percaya ini pun juga hati kita, brother sister, ya. Kalau kita lihat saudara-saudari kita, nggak mungkin dalam hati kita, udah biarin aja dia mau murtad kayak mau pergi kayak mau apa, mereka cari jalan sendiri, ya. Kita percaya, kita pengen setiap orang, ya, pengen balik lagi hatinya, bukan kepada kemurtatan, tapi kepada pertobatan. Ya, ini yang kita mau jaga saudara-saudari kita. Dan salah satu yang hari ini saya mau bahas dari bahaya yang ada, ya, yang menyebabkan orang bisa murtad, bisa tidak percaya, bisa menjauhi, bahkan juga berhenti mengikuti Allah. Itu adalah willful sin, ya, atau dibilang sengaja berbuat dosa. Tadi saya sebutkan ada 5 warning ya, peringatan. Dan salah satu yang saya mau hari ini bahas secara dalam adalah tentang sengaja berbuat dosa. Ya, kadang kita bisa berpikir apa maksudnya ya sengaja berbuat dosa. Kalau secara literal langsung ya kita bisa artikan, oh orang ini ada dosa dilakukan terus-menerus. Ya, contoh saya punya dosa misalnya berjudi, atau mungkin saya suka berbohong misalnya, ya. Saya lakukan terus, ya, terus menerus. Itu sengaja berbuat dosa, ya. Tetapi ada makna dalam dari banding itu yang membuat dikatakan sengaja berbuat dosa. Kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan ya, anak kecil ini mungkin kelihatannya lucu anak kecil ini, tapi kalau kita diejekin seperti itu pasti nggak mudah, dan kita pun nggak mau. Ya, seperti itu juga lah kira-kira gambaran sengaja berbuat dosa, seperti menghina, meledek, tidak mau obey, tidak mau ikut kepada Kristus itu sendiri. Dia mulai balik lagi kepada keyakinannya atau Judaismenya. Ya, ini sekali lagi saya bilang bahwa buku Ibrani ditulis kepada orang yang sudah tahu kebenaran, orang yang tahu tentang Kristus, orang yang tahu kehebatan Kristus. Makanya ketika buku Ibrani dibuka dengan Yesus lebih tinggi dari segala sesuatu, seharusnya tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi yang namanya bantahan atau pertanyaan atau keraguan kita kepada Kristus, karena dialah yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Tetapi sengaja berbuat dosa ini konteksnya adalah berbicara tentang orang Yahudi yang tidak percaya, yang tidak mau ikut kepada
Kristus. Dia nggak percaya tentang penyalipan Kristus. Mereka orang yang tidak mau hidup di dalam Kristus. Bahkan mereka deny, mereka ignore, mereka neglect kepada kebenaran tentang Yesus itu sendiri. Dan mereka ikut kepada apa? Kepada tradisi, yaitu apa? Membawa korban bakaran, ya, membawa satu persembahan yang tak bercacat, ya, dan mereka balik kepada itu. Ya, jadi mereka jadi seolah-olah begini gambarannya atau simpelnya. Kan Yesus sudah mati buat kita, betul ya? Tetapi mereka lebih percaya atau mau balik lagi kepada keyakinannya, yaudah kalau saya berdosa, saya bawa aja korban bakaran. Saya bawa aja korban yang tak bercacat tadi. Jadi balik kepada tradisi itu. Bukan hidup untuk terus hidup benar, mau berjuang melawan dosa, mau hidup tadi ya, kayak seperti sharing sis kita Santi tadi ya, dia terus berjuang walaupun kondisi nggak gampang, tetapi yang mereka pilih adalah ya udah, kalau saya nanti berdosa, saya bisa korban bakaran kok. Jadi kayak seolah-olah menggampangkan, makanya dibilang kayak sengaja, ya, seperti disengaja berbuat dosa. Kalau saya berbuat dosa, saya masih bisa kasih lembu, saya masih bisa kasih kambing domba, saya masih bisa lakukan yang lain. Jadi seolah-olah kematian Kristus itu sia-sia. Seolah kematian Kristus itu seperti nggak berarti. Maka dibilang kayak, yaudah kalau saya berbuat dosa saya lakukan aja nih. Nanti tinggal saya kasih korban bakaran, selesai. Ya, makanya kayak seolah-olah sengaja berbuat dosa. Itulah willful sin. Ya, jadi berbicara bukan hanya tentang kita lakukan dosa berulang-ulang, ya. Karena kita pun juga berdosa, betul ya, kita mungkin lakukan kesalahan. Tetapi yang lebih dalam dimaksudkan adalah seperti tradisi Yahudi ini nggak mau ditinggalkan. Terutama tadi dalam hal menghapus dosa atau pengampunan. Seolah-olah bisa dengan korban bakaran tadi. Zaman dulu bisa kok, saya lakukan ini, imam besar ada, selesai. Tapi sekali lagi itu tidak berlaku untuk saat ini. Dan mereka yang mencoba murtad tadi, mencoba meninggalkan keyakinannya, mereka lebih pilih ini. Kenapa? Karena lebih enak daripada saya ikut Kristus, ada kematian atau saya harus menderita, saya harus segala macam. Lebih baik saya balik lagi ke Yudaisme. Ya, saya juga aman, keluarga saya aman, hidup saya aman, diri saya aman, ya. Tetapi tadi secara tidak langsung mereka sengaja berbuat dosa. Karena mereka balik lagi kepada keyakinan yang lama. Ya, itulah seperti kayak ngeledek ya, kita seperti seolah-olah berbuat dosa itu satu hal yang gampang kok, tinggal dilakukan, gampang kok, nanti ada Tuhan mengampuni, ya. Atau kalau sekarang sebutnya gini, sekali selamat tetap selamat. Nah, itulah kira-kira gambaran simpel tentang sengaja berbuat dosa. Ya, Tuhan udah mati buat saya, tenang aja, nanti diampuni kok, ya. Dan kita secara tidak langsung merasa bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukan terus menerus. Padahal sudah dibilang sekali dia mati untuk kita semua. Tetapi bukan kita bisa terus-terusan selamat, dalam arti kita nggak menjaga diri kita nggak bertanggung jawab kepada diri kita. Kita juga perlu bertanggung jawab di dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita menghargai ya kematian Kristus, salib Kristus yang dia berikan. Jadi sengaja berbuat dosa ini adalah seperti kita tadi ya, kita tanpa kita sadari atau bahkan disadari juga, mereka melakukan atau berbalik kepada keyakinan Judaismenya dan tidak lagi ikut kepada Kristus. Ya, jadi seolah-olah dosa itu bisa hanya dibeli dengan lembu, ya, hanya dengan korban bakaran semua selesai. Padahal sudah ada dibilang pengantara, perjanjian dan korban yang sempurna, yaitu adalah Yesus itu sendiri. So hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, ini adalah bahaya-bahaya ketika kita sengaja berbuat dosa. Ini kita nggak mau sampai kita jemaat di level seperti ini. Ini kita mau sama-sama bertobat, bertumbuh, bahkan juga melihat. Jangan-jangan selama ini kita juga melakukan kegiatan kita, hidup murid kita, seolah-olah kita berbuat dosa. Kita seperti menggampangkan segala sesuatu, ya, dan seperti tidak ada harganya, ya, di dalam kita hidup murid kita, ya. Kita bisa lakukan dosa sesuka kita, ya. Kita bisa lakukan segala sesuatu sesuka kita. Amin. Kita akan belajar sama-sama bahayanya, ya, supaya kita nggak jatuh di dalam lubang ini, ya. Di Ibrani 10 ayat 25 sampai 26, ya, dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa,
Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sangat jelas dikatakan, yang masih mau ikut kasih korban-korban tadi ya, udah nggak ada lagi, udah ada Yesus, udah nggak bisa lagi. Makanya dibilang jangan memaksakan diri balik kepada Judaisme yang jelas-jelas udah nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Mereka tetap mau ikut itu dan menolak Yesus. Maka dibilang seperti orang yang murtad, ya. Mereka tidak lagi mau ikut kebenaran, tidak lagi mau ikut kepada Kristus itu sendiri. Nah, inilah yang menarik. Kenapa? Karena dikatakan seperti yang dibiasakan beberapa orang, yaitu apa? Menjauhi pertemuan ibadah. Apa korelasinya sengaja berbuat dosa dengan pertemuan ibadah? Ya, ketika pada saat itu orang Yahudi berbalik kepada Judaismenya, itu adalah kebanyakan orang yang mulai meninggalkan satu lingkungannya, satu tempatnya, di mana isinya adalah orang-orang yang masih mau mengikut Kristus. Ya, makanya salah satu yang bisa membantu ketika orang sengaja berbuat dosa adalah ketika mereka tetap di dalam satu pertemuan ibadah, ketika mereka tetap di dalam satu komunitas, bukan justru malah menjauhkan diri daripada komunitas itu. Ya, karena itu yang membuat mereka akhirnya makin suka atau makin tertarik untuk Judaismenya, bukan kepada Kristus lagi, bukan kepada hidup murid lagi yang mereka fokuskan. Hari ini kita bisa juga jatuh dalam hal yang sama. Mungkin kita bukan lagi dalam penganiayaan, mungkin lagi dalam kenyamanan, kita justru menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, saya mau kita memperhatikan ini dengan seksama. Bahaya sengaja berbuat dosa yang pertama adalah ketika kita hidup sebagai seteru Kristus. Ya, mereka membiasakan diri kepada orang-orang yang gak ikut Kristus, yang menjadi seteru Kristus. Mereka menolak Kristus, mereka gak ikut lagi apa yang menjadi kebenaran dari hidup murid itu sendiri. Dan akhirnya mereka makin menyimpang. Ya, menarik adalah berbicara tentang pertemuan ibadah hari ini. Apakah kita masih seserius itu? Apakah kita masih sebegitu tertarik? Apakah kita betul-betul ambil secara seksama tentang pertemuan ibadah? Ya, di pertemuan ibadah, ya, kalau kita baca konteks di buku Ibrani tadi, ini berbicara tentang fellowship, ya, bukan hanya pertemuan ibadah yang dilakukan, tetapi lebih daripada itu, ini adalah berbicara tentang fellowship. Maka kenapa saking pentingnya, ya, itu adalah ada persekutuan antara jemaat dengan jemaat, saling menginspirasi satu sama lain, tapi juga membangun koneksi, ya, antara Kristus dengan jemaat. Jadi pertemuan ibadah di sini bukan hanya sekedar datang ibadah. Contoh kita hari Minggu, ya, kita datang ibadah, mungkin ada PDG kita PDG, ada PDA kita PDA, ya, atau mungkin kita ada pertemuan lain kita ikut pertemuan. Tetapi lebih dalam daripada itu adalah fellowshipnya, saling menguatkan satu sama lain. Makanya ketika mereka membiasakan diri seperti beberapa orang tadi yang menjauhkan diri dari ibadah, itu membuat mereka menjadi menyimpang, membuat mereka menjadi seteru Kristus. Hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, kalau kita lihat pertemuan ibadah, anggaplah kita lihat dari buku Perjanjian yang Baru, kita lihat bahwa jemaat mula-mula, ya, kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, mungkin kita merasa, aduh, banyak banget acaranya, banyak banget pertemuannya. Tetapi kalau kita lihat jemaat mula-mula, mereka bahkan tiap-tiap hari berkumpul di rumah ibadat. Ini membuat mereka menjadi bersatu, membuat mereka menjadi kuat. Hari ini kita mungkin hari Minggu saja, kita perlu cek hati kita perlu cek lagi apa motivasi kita, bahkan keyakinan kita kepada pertemuan ibadah. Bukan sekedar disuruh, bukan sekedar karena ada desakan atau apa, bukan, tapi karena hati kita mau lembut, kita nggak mau sampai sengaja berbuat dosa tadi. Ya, akhirnya apa? Kita ikut kepada hidup kita yang lama, atau bahkan keyakinan yang lama. Akhirnya apa? Kita akhirnya menyimpang dan menjadi seteru Kristus. Tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang bahkan menolak Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau saya mau tanya kepada kita hari ini, bagaimana kita melihat pertemuan ibadah? Apakah seserius itu? Apakah kita melihat pertemuan ibadah adalah kalau saya tidak ikut, kalau saya menolak itu, sama seperti saya menolak Tuhan? Atau kita merasa tidak ikut ibadah, tidak ikut pertemuan ibadah itu biasa aja? Ya, nah ini salah satu warning yang
terjadi di sengaja berbuat dosa atau bahaya sengaja berbuat dosa adalah mulai dari hal yang simpel, yaitu adalah mereka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana hari ini kita melihat pertemuan ibadah? Apakah seperti anak kecil ini, ya, atau dalam tadi kita menganggap ini sepele, menganggap ini nggak serius, bahkan kita menghina Tuhan melalui pertemuan ibadah kita hari ini. Bagaimana sikap kita hari ini beribadah? Bagaimana hati kita beribadah hari ini? Kita bisa beribadah tapi tidak lagi tulus, tidak lagi dengan hal yang serius. Kita bisa mungkin nggak prepare ketika kita beribadah. Ya, ibarat tadi ya, sekarang sudah gampang, dalam arti gampang adalah udah online. Tapi kita bisa nggak serius di dalam kita melayani Tuhan, dalam kita menyembah Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah kita menjadi seteru Kristus hari ini? Apakah kita melihat ibadah secara serius? Apa kita melihat ketika saya tidak mengikuti pertemuan ibadah, itu sama seperti saya berseteru dengan Kristus? Atau kita menganggapnya berbeda? Kita menganggapnya biasa aja bro, ya kalau kita sakit it's okay, ya kalau kita ada tadi ya kayak seperti Kak Santi, itu aja menginspirasi banget. Dia tidak sama sekali ya mengeluh, bahkan yang mengeluh pun ada pasti sebagai manusia, tapi dia mau terus berjuang di dalam hidup muridnya. Ya, bahkan dia melihat pertemuan ibadah itu sebegitu pentingnya, dan dia tetap ada di dalam ibadah itu, ya. Dan bahkan apa yang dia lakukan adalah lebih daripada itu, menginspirasi kita hari ini, ya, menjadi apa? Salah satu mission, ya, mission minded di dalam Samarinda, jemaat kita di Samarinda. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang kita lihat hari ini tentang pertemuan ibadah? Apakah hanya sekedar acara, program, ya, rutinitas, atau kita lihat bahwa ini menjaga saya supaya saya tidak sengaja berbuat dosa, supaya pikiran saya benar, supaya pola pikir saya, hidup saya juga terus kepada Kristus. Karena tanpa kita sadari, setiap hari kita akan berhadapan dengan hal-hal yang tadi bisa mengganggu kita, ya, bisa membuat kita fokus kepada hal yang lain. Tetapi ketika kita, ya, membiasakan diri kita terus di dalam pertemuan ibadah, itu menjaga diri kita, itu menjaga hati kita, itu membuat kita tidak mau berhenti mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena banyak inspirasi yang didapat, banyak hal-hal yang luar biasa yang didapat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ciri awal ketika kita sengaja berbuat dosa bukan tentang tadi, saya lakukan dosa terus-menerus. Mungkin ada juga di bagian itu, tapi dari hal yang sederhana, dari hal yang simple. Kita menghargai gak pertemuan ibadah? Kita excited gak ketika kita pertemuan ibadah? Atau seperti ayat tadi, kita seperti beberapa orang yang menjauhi bahkan pertemuan ibadah secara tidak langsung. Kita menjauhi satu sama lain. Kita tidak terjadi fellowship. Bahkan apa? Kita makin jauh dengan Kristus. Kita makin terbiasa lakukan dosa akhirnya. Maka dibilang seperti sengaja berbuat dosa. Kenapa? Karena di luar fellowship, di luar dari persekutuan dengan Kristus dan jemaatnya, ya kita akan balik lagi kepada dunia kita yang lama. Ya, anggaplah saya dimasukkan ke dalam satu tempat yang mungkin nggak ada murid-muridnya. Saya bisa jadi ikut juga ke dalam hidup mereka. Ya, itu otomatis. Ya, makanya dibilang pergaulan yang buruk, ya, itu bisa mempengaruhi pergaulan yang baik. Ya, kita masuk aja ke dalam satu pergaulan yang buruk setiap hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama kita juga bisa ikut. Apalagi sekarang dengan dunia, dengan segala sosial media yang begitu cepat, kita bisa juga akhirnya mengikuti ajaran yang lain, mengikuti hal-hal yang tadi di luar dari Kristus. Ya, dan akhirnya seperti juga orang Yahudi tadi, ya, orang percaya yang disebutkan di buku Ibrani, lama-lama mereka menyimpang dari keyakinannya dan akhirnya mereka keluar daripada Kristus itu sendiri. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana kita melihat pertemuan ibadah? Amin. Masih gak kita mengingatkan satu sama lain? Seperti tadi pesannya ya, saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Apakah kita terus mengingatkan brother sister kita, speak the truth in love, ketika mungkin mereka sedang tidak serius kepada pertemuan ibadah, atau kita membiarkan begitu saja? Ini bagian kita Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk kita sama-sama berjuang di dalam hidup murid kita. Amin. Itu yang pertama,
ya. Yang kedua adalah berbicara tentang Ibrani 10 ayat 31 sampai 32. Ya, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, bukankah kita masih ingat ketika kita menjadi murid Yesus? Ya, kita jangan malah beralih kepada hal-hal yang gelap. Kita justru malah hidup di dalam yang gelap tadi. Ya, sengaja berbuat dosa. Ya, seperti orang Yahudi tadi tahu mana yang benar. Ya, Yesus udah mati bahkan menebus dosanya, tapi dia hidup lagi, dia balik lagi kepada keyakinan yang lama. Mereka balik lagi kepada cara hidup yang lama. Maka kita akan temukan, kok kamu murid Yesus tapi kok hidupnya seperti itu? Kok malah makin jahat, kok malah makin liar? Kenapa? Karena kita yang udah tahu kebenaran malah balik lagi kepada yang gelap. Itu membuat hidup kita makin suram ya, namanya makin gelap gitu kan. Makanya poin saya yang kedua adalah hidup di dalam kegelapan. Brother sister, hari ini apakah kita masih suka hidup di dalam terang Kristus, atau kita lebih memilih di dalam kegelapan? Ya, kita seperti apa di ayat 29 kalau kita baca nih di ayat berikutnya, hidup di dalam gelap, menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, menghina roh kasih karunia, melepaskan kepercayaan, tidak tekun lagi, tidak hidup dalam iman, dan bahkan mengundurkan diri. Inilah ketika kita hidup di dalam gelap. Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah kita masih hidup di dalam kondisi seperti ini? Bahkan di titik saya mau lepaskan kepercayaan saya nggak mau tekun lagi, saya nggak mau berjuang. Tanpa kita sadari kita sedang menuju kepada hidup yang gelap tadi. Kenapa? Karena kita udah tahu kebenaran. Yang terbaik adalah hidup bersama dengan Kristus. Amin. Tapi kita justru memilih untuk melepaskan keyakinan kita, mengundurkan diri, bahkan gak tekun lagi. Kalau tadi kita dengar sharing dari sister kita, Santi Purba, ya, kalau kita di posisi dia, apa yang kita akan lakukan? Kalau kita berada dalam penyakit yang gak gampang seperti itu, suami belum punya pekerjaan, anak yang harus dititipkan, karena nggak gampang ya menitipkan anak sendiri ya, yang seharusnya kita bisa jaga ya, tetapi yang dia pilih adalah terus lakukan bagiannya. Dia bilang, inilah bagian yang saya lakukan. Itulah hidup dalam terang. Tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada hal-hal yang mengganggu dia, bahkan tidak akan goyah keyakinannya, dia akan tetap ikut di dalam terang itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang menghalangi kita untuk kita hidup di dalam terang? Kalau saya tanya kepada kita, bagaimana saya melihat hidup murid saya hari ini? Apakah saya masih semangat? Apakah saya masih mau berjuang? Atau hari ini saya lebih pilih, saya balik lagi deh bro, kayaknya hidup murid gak menarik, saya balik lagi deh. Akhirnya ya kita akan temukan hidup kita makin jahat. Ya, kenapa? Karena kita udah tahu kebenaran. Ya, masih ingat ketika kita pertama kali jadi murid, kita berjuang, saya masih ingat waktu saya ditantang untuk pengaku dosa kepada orang tua. Nggak gampang, karena saya sembunyi, saya diam, saya nggak mau terbuka. Tapi saya terbuka, saya mau berjuang. Kenapa? Karena saya mau ikut kebenaran Kristus. Ya, hari ini Bapak Ibu, bahaya sengaja berbuat dosa adalah ketika kita juga mulai tanpa kita sadari hidup kita di dalam kegelapan. Kita nggak lagi bisa menyampaikan atau bahkan menceritakan tentang hebatnya Tuhan. Bahkan kita berhenti untuk menyampaikan good news. Kalau kita udah mulai nggak ada good news, ya kan kita suka ya, siapa ada good news? Wah, udah mulai nggak ada tuh. Berarti satu indikasi yang kita bisa jaga hati kita. Kenapa ya nggak ada good news? Kenapa nggak ada kabar baik? Kenapa nggak ada pekerjaan Tuhan yang saya bisa lihat? Jangan-jangan kita hidup dalam kegelapan. Yang namanya gelap ya, kita nggak bisa lihat apa-apa. Ya, kita jadi nggak tahu apa rancangan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, kalau kita bisa cek hari ini, bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan? Apakah kita makin menjauh dari Dia? Inilah saatnya kita terbuka. Inilah saatnya kita mengaku dosa satu sama lain. Bro, hidup saya gelap. Bro, saya lagi ini. Ya, kemarin bersyukur kemarin waktu kita
acara Divo ya, Morning Divo, ada beberapa teens yang cerita, iya bang, hidup saya begini, hidup saya begitu. Saya bersyukur, kenapa? Dengan keterbukaan itulah membantu kita tetap hidup di dalam terang. Tapi ketika kita nggak mau terbuka, kita seperti ngejek, kita merasa kita oke-oke aja, tanpa kita sadari kita makin hidup di dalam kegelapan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah kita masih semangat dengan hidup murid kita? Atau kita makin lama makin mau menyerah? Ya, dengan keadaan, wah pandemi ada lagi, wah saya ada konflik, wah saya juga harus berjuang ini dan itu. Jawabannya adalah ya terus lanjutkan, bukan berhenti di tengah jalan. Ya, tetapi apa? Kita terus di dalam keyakinan kita sebagai murid Yesus, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, menyangkal diri, memikul salib, bermisi. Itulah hidup kita. Bukan kita balik lagi kepada hidup yang lama, karena itu tidak membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih baik. Tapi justru ketika kita terus berjuang, kita bertumbuh, kita berubah, kita makin bisa melihat tantangan menjadi kesempatan untuk kita makin mirip seperti Kristus. Bukan kita menjauhi Kristus dan akhirnya murtad, tetapi kita makin dekat kepada Kristus itu sendiri. Amin. Mari hidup jangan dalam kegelapan. Kita sudah pernah di dalam terang, amin. Jangan balik lagi ke dalam kegelapan. Sia-sia hidup kita. Dan terakhir, betul kita akan sia-sia, dibilang, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ada dua statement awal yang saya merasa ini satu iman dan bahkan juga kepercayaan dari Tuhan. Ya, kalau kita baca Ibrani 37, 38 itu dia merefer kepada Habakuk. Ya, buku Habakuk ini menarik. Ya, kenapa? Karena biasanya imam atau nabi itu menyampaikan pesan Tuhan, ya, memberikan pesan Tuhan kepada dari Tuhan ke jemaat. Ya, buku Habakuk itu seperti dibalik dari jemaat kepada Tuhan. Contoh, kok saya umat pilihan, kok saya menderita? Kok saya umat pilihan, kok banyak pertanyaan ya dari Habakuk kepada Tuhan. Tapi menariknya, Tuhan selalu punya jawaban, ya, dan selalu menang dan benar di dalam jawabannya, ya. Dan ini adalah salah satu jawabannya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita dapat kepercayaan dari Tuhan seperti ini, apa kita mengundurkan diri? Bahkan dibilang, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Dia kasih lagi keyakinan. Kita bukan orang-orang yang sepele, bukan orang-orang yang gampang menyerah, tetapi orang-orang yang mau terus berjuang hidupnya. Hari ini, ketika kita sengaja berbuat dosa, tanpa kita sadari, kita hidup menuju kebinasaan. Kita hidup menuju kebinasaan. Apa itu binasa? Di bahasa Greeknya itu apoleia, artinya kesia-siaan, kehancuran yang menuju kesengsaraan abadi di neraka. Kalau di buku Matius dibilang kayak hanya tinggal ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Udah gak ada kesempatan lagi untuk berubah. Gak ada kesempatan lagi untuk bisa bertobat. Kenapa? Karena kita meninggalkan keyakinan kita. Kita mengundurkan diri, kita menyerah. Yang kita perlu lakukan adalah terus berjuang, Bapak Ibu, saudara-saudari. Bukan malah ikut kepada hidup yang lama kita, tapi kita makin berjuang, makin semangat di dalam hidup murid kita. Kenapa? Karena kita gak mau binasa. Kita mau hidup terus di dalam pengharapan Kristus, yaitu apa? Surga. Ya, kita mau ke surga sama-sama, amin. Tapi juga kita perlu cek hati kita dan juga keyakinan kita tentang surga. Karena kita berpikir, wah surga tentang yang enak-enak. Saya nggak tua lagi, tidak ada penderitaan lagi. Semua tempatnya kayak keren, ya. Kadang kita bisa fokus ke situnya. Bukan. Surga itu adalah fokus kepada persekutuan dengan Tuhannya. Kita jadi bisa spend time, kita bisa ngobrol sama Tuhan langsung, kita bisa ketemu sama orang-orang yang menginspirasi di sorga. Itu yang membuat kita excited, semangat. Ya, bukan justru malah kita fokusnya nyaman. Nah, balik lagi, jangan-jangan kenyamanan lah yang menghancurkan kita hari ini. Kenyamanan lah yang membawa kita makin menuju ke sengsaraan abadi binasa ini, apoleia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah kita masih dalam pengharapan Kristus? Atau kita sudah menyerah hari ini? Atau kita sudah memilih, ya udahlah, saya nggak mau lagi jadi murid? Atau kita mau putuskan,
kita mau jadi pengikut yang setia. Kalau kata Kak Santi bilang tadi, saya tentara Kristus. Ya, mungkin rambut saya seperti ini, tapi saya adalah tentara Kristus. Bagaimana saya melihat pengharapan hidup saya hari ini? Masih dalam kekekalan? Masih dalam semangat di dalam surga? Atau kita mau pengharapannya hanya dunia? Yang penting saya kaya bro, yang penting saya berhasil, yang penting saya bahagia, amin. Ya, tapi dalam Tuhan pun juga bahagia. Tapi pengharapan mana yang banyak kita ikuti hari ini? Banyak pengharapan mana yang membuat kita semangat hari ini? Atau bahkan hidup murid kita masih kita kabarkan gak? Masih kita menjadi saksi gak kepada satu sama lain? Atau kita justru malah mengikuti pengharapan-pengharapan dunia lebih besar? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sengaja berbuat dosa ini satu warning yang saya mau kita melihat, yang ini nggak gampang. 3 poin hari ini. Murtad, sengaja berbuat dosa. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kita menjadi seteru Kristus. Tanpa kita sadari kita hidup dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan. Saya mau mengajak brother sister untuk kita ambil langkah pertobatan. Di bulan yang kita juga mau mengaku dosa satu sama lain, kita mau terbuka akan dosa kita. Inilah momen, ya. Ini bukan Kristus ya, Kristus, maaf saya salah tulis. Ya, jadi kita perlu sama-sama bertobat, sama-sama berubah, menginspirasi satu sama lain, berbicara kebenaran satu sama lain. Kenapa? Karena kita nggak mau sampai ada saudara-saudari yang murtad, saudara-saudari yang berhenti, ya, berhenti untuk di dalam kebenaran, berhenti untuk menjadi murid Yesus. Kita nggak mau seperti itu. Inilah bulan kita bergerak sama-sama, menjaga saudara-saudari, menjaga pikiran mereka, menjaga hati mereka. Saya tahu nggak gampang. Ada masa mungkin kita ditolak, tapi setidaknya kita berjuang, kita ada action yang kita lakukan. Betul ada bagian Tuhan, tapi juga ada bagian kita sebagai tubuh Kristus, menjaga saudara-saudari kita. Amin. Itu saja, semoga memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau kalau Engkau menjaga kehidupan kami. Tuhan, kami sedih Tuhan ketika kami melihat saudara-saudara kami mungkin gak semangat. Begitupun juga diri kami pun pernah di dalam kondisi kami gak semangat. Tapi itulah firman Engkau yang selalu menguatkan kami. Kalau kami hari ini semangat, itulah bagian kami menyemangati orang yang lain, brother sister kami. Karena kami tahu ketika kami sudah mengecap kebenaran itu, terang itu, tapi kembali kepada hidup yang lama, kami akan makin jahat. Kami tahu diri kami, ketika kami tidak di dalam Kristus, kami adalah orang yang egois, orang yang sombong, orang yang berhati jahat, atau bahkan hidup kami bisa melenceng kemana-mana, bahkan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh yang membuat kami justru menderita. Tuhan, kami pengen Tuhan kembali pandangan kami kepada Engkau saja. Karena kami tidak mau terjebak seperti orang-orang di sana Tuhan yang di buku Ibrani, yang mereka kembali kepada hidup mereka, keyakinan mereka yang lama. Padahal sudah sangat jelas ada Kristus sebagai jaminan dari perjanjian yang baru. Dia adalah pengantara yang luar biasa. Dia lebih tinggi dari segala, dari malaikat, dari Musa, dari imam besar. Bahkan dia mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna. Tidak ada yang lain. Tapi kadang mata kami sering terbutakan Tuhan oleh karena hal-hal di luar daripada Kristus. Ampuni kami Tuhan, bantu kami untuk kembali kepada Engkau. Kami gak mau hilang, bahkan kehilangan identitas kami sebagai murid, bahkan reward kami, yaitu surga. Kami melihat surga bukan tentang enaknya, bukan tentang nyamannya, tetapi bisa bersekutu dengan Engkau. That's a privilege yang luar biasa. Sertai hati kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.